Melanie Winra akan membahas mengenai gizi pada penyakit tidak menular, yang spesifik akan membahas mengenai hipertensi. Kira-kira seperti apa hipertensi itu? Yuk kita simak videonya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi dari hipertensi. Jadi teman-teman, hipertensi merupakan suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik pada tubuh seseorang lebih dari atau sama dengan 140 mm air raksa. Sedangkan tekanan diastolik pada tubuh seseorang lebih dari atau sama dengan 90 mm air raksa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi hipertensi. Yang pertama, dikatakan normal apabila tekanan sistoliknya berada di bawah 120 mm air raksa, sedangkan untuk tekanan diastoliknya berada di bawah 80 mm air raksa. Nah, untuk prahipertensinya dikatakan prahipertensi jika tekanan darah sistoliknya berada pada 120 sampai 139 mm air raksa dan tekanan diastoliknya berada pada 80 sampai 89 mm air raksa. Nah, teman-teman, dikatakan hipertensi tingkat pertama jika tekanan sistoliknya berada di antara 140 sampai 159 mm air raksa. Sedangkan untuk tekanan diastoliknya berada pada 90 sampai 99 mm air raksa. Nah, teman-teman, ini yang bahaya nih jika masuk pada hipertensi tingkat 2 yang dimana tekanan darah sistoliknya berada pada 160 atau di atas 160 mm air raksa. Sedangkan untuk tekanan diastoliknya berada pada 100 atau di atas 100 mm air raksa. Selanjutnya kita masuk di gejala-gejala hipertensi. Apa saja sih gejala dari hipertensi? Jadi teman-teman, gejala dari hipertensi itu yang pertama ada sakit kepala, yang kedua penglihatan kabur, yang ketiga mudah lelah, keempat jantung berdebar dengan sangat kencang, kelima rasa sakit di dada, keenam gelisah dan mudah sekali untuk marah. Selanjutnya kita masuk pada faktor resiko hipertensi atau penyebab dari hipertensi itu sendiri. Jadi yang pertama ada merokok. Kenapa sih merokok masuk dalam penyebab dari hipertensi itu sendiri? Jadi teman-teman, zat kimia yang terkandung dalam tembakau itu dapat menyebabkan atau dapat merusak lapisan dari dinding arteri itu sendiri. Terus yang kedua ada asupan garam yang tinggi. Nah, yang dimana jika seseorang mengkonsumsi garam dengan sangat banyak akan meningkatkan jumlah natrium dalam sel yang dapat mengganggu keseimbangan cairan dalam tubuh. Terus berikutnya ada kurang aktivitas fisik. Nah, kurangnya aktivitas fisik ini meningkatkan resiko kelebihan berat badan. Terus berikutnya ada stres, yang dimana stres ini akan menghasilkan gelombang hormon yang nantinya gelombang hormon ini akan meningkatkan tekanan darah. Kemudian ada obesitas atau kegemukan. Terus yang berikutnya ada konsumsi alkohol. Nah, yang dimana jika kita sering mengkonsumsi alkohol, maka kandungan yang terkandung dalam alkohol itu sendiri akan mempersempit pembuluh darah kita. Selanjutnya kita masuk pada pencegahan dari hipertensi. Yang pertama, berhenti merokok, karena seperti yang kita ketahui bahwa di dalam rokok itu banyak sekali zat bahaya yang dapat merusak pembuluh darah kita. Yang kedua, membatasi konsumsi garam agar jumlah natrium di dalam tubuh kita tidak meningkat dengan begitu banyak. Ketiga, gaya hidup yang lebih aktif dan kelola stres. Yang keempat, batasi dan hindari konsumsi alkohol. Yang kelima, diet gizi seimbang dan cek kesehatan secara berkala. Selanjutnya kita akan membahas bahan makanan untuk mencegah hipertensi. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menghasilkan sebuah energi agar dapat beraktivitas. Nah, yang dimana karbohidrat yang dimaksud ada beras, kentang, singkong, gandum, dan juga oat. Yang kedua ada protein, yang dimana protein tersebut berupa ikan, ayam tanpa kulit, telur maksimal 1 butir per hari, kacang-kacangan segar, dan tahu tempe. Berikutnya ada sayur dan buah, yang dimana semua jenis sayur dan buah-buahan yang segar, karena di dalam sayur dan buah mengandung banyak sekali vitamin yang bagus untuk tubuh kita.
Berikutnya ada lemak, yang dimana lemak yang dimaksud yaitu minyak kelapa sawit, margarin, dan mentega tanpa garam. Selanjutnya ada minuman, yang dimana di sini teh dan jus buah dengan pembatasan gula, atau bisa juga jus buah yang manisnya itu langsung dari buah tersebut. Tentunya air mineral lebih bagus lagi jika dikonsumsi, susu, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada bumbu berupa garam dapur dengan pemakaian yang terbatas. Berikutnya ada bumbu-bumbu segar dan juga rempah-rempah.